Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi karmik. Insyaallah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan situasi karmik. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi tarot yang aku tebar. Ya, energi spiritual yang aku tebar melalui tarot. Jadikan sebagai payung saja. Kita lihat ya. Situasi karmik. Oke. Di sini ada Six of Wands, the Knight of Wands, the Devil, Nine of Swords, and the Five of Wands, and the Empress. Karmik gelisah, stress, depression, marah banget, cemburu ya karena melihat atau mendengar feminim. Ini makin bahagia ya, ditambah lagi ini perang ilmu juga ya, karena keegoisan ya, narsis ya, dari narsisnya si karmik untuk bisa menjadi feminim. Dan karmik gak nyaman dengan kemenangan yang dia dapat sebenarnya. Banyak hal yang membuat dia depression, tapi dia tutupi ya dengan petualangannya dia bersama maskulin. Ini perang batin nih. Aku ngeliatnya juga feminim coba untuk tegar ya, menjalani kehidupan. Dan karmik cemburu ya, melihat keberkahan yang ada di badannya atau di dirinya si feminim. Kehidupan karmik ini stuck tujuan hidupnya ya, bersama maskulin. Tadinya banyak banget rencana ya yang ingin disukseskan bersama maskulin, tapi ternyata tertahan, stuck. Dan ya ini membuat karmik marah, dendam, bahkan selalu ribut ya. Maskulin membandingkan, oh ketika sukses dengan feminim gue nih begini, kenapa sama lu gue sekarang begini gitu ya. Jadi ngebandingin. Ini makanya depression, dia gak nyaman. Kenapa sih gue selalu dibandingin? Ini ujungnya akan seperti itu. Dan tujuannya mereka ini akan stuck. Dua-duanya gak healing ya. Karmik sama maskulin ini gak healing karena tujuannya terhalang.
Dan ini membuat ya maskulin harus bertaruh lagi tentang kehidupannya dia sendiri. Aku ngelihatnya memang karmik ingin banget seperti feminim, terutama energinya ya. Ingin belajar tulus, ingin belajar damai untuk dapetin berkah, tapi nggak bisa. Ya bertentangan dengan sifat hawa nafsunya, terutama sifat ya narsisnya gitu ya. Ini yang membuat si feminim ya sebenarnya juga mengalami suatu ketidaktenangan ya, karena ya salah satunya berperang ilmu ya, konflik batin, dan merasakan ada serangan gitu ya, yang membuat feminim nggak tidur nyenyak, merasakan gitu. Karena si maskulin ini masih ngigo tentang kamu ya, dan masih cemburu kalau ngedengar kamu bahagia gitu. The Death. Page of Wands. Two of Cups, the Death, Page of Wands, the Knight of Pentacles, and the Knight of Cups, Three of Pentacles, Ten of Wands. Maskulin ini ngerasa bebannya berat banget ya dengan hubungannya orang ketiga, karena yang dimasalahkan adalah tentang uang, harta. Dan karmik merasakan ya akan ada ending dari kemenangannya dia bersama maskulin ya, karena perjalanannya penuh dengan energi negatif, terutama ya tentang keserakahan, kebebasan. Dan ini membuat ya karmik sulit untuk mendapatkan kebahagiaan lagi nantinya. Ya karena dia menjalani kemenangan itu dengan cara ya mengambil hak orang, mengakui punya orang, serakahi punya orang. Dan di sini maskulin tuh ya geram banget, pengen banget kembali ke kamu sebenarnya. Tapi ya kan ini berperang batin ya. Karena si karmik juga nggak diem diri di sini. Feminim ada beban berat yang harus ditanggung, terutama untuk menjadi seorang ibu atau seorang bapak gitu ya. Dan ini membuat kamu tertekan juga ya feminim. Ya, tapi inilah hidup gitu.
Dan ya maskulin pengen banget kembali sama kamu. Ya maskulin ingin melakukan suatu perubahan, tapi ya dia juga takut, maskulin ini takutnya kamu udah ada orang lain. Makanya maskulin masih bersama dengan karmik. Rasa takutnya itulah kamu udah ada orang lain. Ketakutan yang gak ada alasannya sih, karena ketakutan dirinya dia sendiri melakukan kesalahan ya. Kalau orang gak salah buat apa takut gitu. Dan di sini karmik mengalami suatu ending ya dari kemenangannya dia bersama maskulin. Perlahan tapi pasti akan banyak masalah, pertengkaran, saling menyalahkan. Dan ya karmik juga depression tentang status yang tidak jelas, terutama tentang surat nikah atau satu hubungan, karena banyak masalah drama ya, diutamakan tentang masalah uang nih. Ini yang membuat tertekan juga buat feminim ya, karena harus menanggung beban seluruhnya. Mencoba ingin memenangkan semuanya, tapi malah ya maskulin mengalami tekanan batin, selalu mimpi buruk, tidak nyaman setiap malamnya. Ketika mau tidur ini gelisah terus. Tuh ya, maskulin pengen balik ke kamu. Ini masih menahan perasaannya dia ke kamu ya, feminim. Karena dia ya sudah menyanyiakan koneksi ini, tapi ternyata nggak bisa dilepaskan. Maskulin masih memikirkan kebahagiaannya ketika sama kamu. Situasi karmik. Two of Cups lagi guys, padahal udah di shuffle ini. Eight of Cups, Eight of Swords. Wow. Oke. Dari kartunya, energinya, maskulin di sini sebenarnya sudah merasakan banyak penghalang juga ya kehidupannya dengan orang baru. Banyak hal yang harus dia pelajari, terutama tentang ketulusan cinta. Dan dia coba untuk nutupin percintaannya dia dengan orang baru, dari kamu, dari siapapun. Dia coba untuk tutupi dulu, karena dia ingin mempelajari nih, siapa sih yang lebih tulus mencintai si maskulin. Tapi ternyata percintaannya maskulin dan karmik ini akan menjadi suatu babak baru ya, yang harus mereka pelajari, terutama ya tentang rezeki.
dari nol lagi. Ya, dari nol lagi yang harus dia dapat. Dan ini akan banyak sekali pertentangan, banyak sekali pertengkaran juga ya, hubungannya dengan maskulin. Karena maskulin juga masih ya ingin berkelana terus, berpetualang, masih belum mau komitmen secara serius lah gitu ya. Makanya maskulin ini depression, stres tentang masa depannya dia, tersiksa. Dan ya maskulin dihantui ketakutan yang sangat berlebihan, terutama kesalahan dia di masa lalu, karma. Ya dia kecewa sebenarnya dengan hasil percintaannya bersama orang baru ya. Dia masih memendam, bahkan dia masih memantau percintaan dia dengan orang lama, yaitu kamu. Ingin banget kembali, rujuk lagi, bahagia lagi. Ini yang dia impikan sebenarnya. Oke. Ada Two of Pentacles, the Seven of Swords, the Lovers, and the King of Pentacles, and the Justice. Maskulin ini masih ragu ya, masih ragu untuk memperbaiki karma, tapi perlahan-lahan dia akan perbaiki ya karmanya dia, memperbaiki perbuatannya dia. Ya ini banyak sekali kebimbangan. Dia juga coba untuk mencari jalan pintas lari dari karma buruknya dia. Ya dengan cara ingin rujuk lagi sama kamu salah satunya. Dan ya karmik ini merasa banyak ketidakseimbangan dari kesuksesannya dia. Aku ngeliatnya memang karmik coba untuk mencari jalan pintas juga ya, agar bisa diresmikan oleh DM, terutama ya agar diberikan tanggungan ya. Ini yang membuat maskulin merasa tertekan, terbebani nantinya. Dan ya aku ngelihatnya memang karmik akan lakukan segala cara untuk bisa selalu bersama dengan DM dan membuat maskulin dan feminin bercerai ya dengan beban yang berat. Aku ngeliatnya memang maskulin berat banget ninggalin kamu sebenarnya, tertekan karena salah satunya ya dia harus membayar karma yang sangat berat nantinya, perlahan tapi pasti. Ingin melakukan perubahan tapi memang banyak keraguan si maskulinnya dan sangat takut tentang perubahan. Makanya dia menjalani jalan pintas bukan dengan kesabaran untuk prosesinya. Ya dia coba untuk bisa memperbaiki drama koneksi twin flames ini dengan cara ya dia ingin komunikasi lagi sama kamu. Salah satunya alasannya karena harta gonda gini bisa jadi, ataupun 2 poin, kamu hamil, kamu punya anak dan dia minta ya keringanan hukuman ya untuk bisa memperbaiki lagi nih kestabilan hidupnya dia, karena dia menginginkan energi kamu.
Dan aku ngeliatnya memang maskulin di sini sama karmik mengalami suatu ketidakseimbangan ya, terutama dalam perjalanan karirnya juga. Kita lihat lagi the Knight of Wands-nya, Two of Wands, Three of Cups. Maskulin itu masih ragu ninggalin kamu karena kamunya sudah memutuskan untuk bahagiakan dirimu sendiri, bahkan untuk bersenang-senang masa depan kamu sendiri. Ini yang membuat maskulin takut kehilangan kamu, terutama tentang ketulusan cinta yang kamu berikan selama ini. Dan ini membuat maskulin tertekan karena si karmik ini juga meminta jatah ataupun minta tanggung jawab, ya minta status, ya minta keuangan juga. Makanya maskulin merasa sia-sia ya dengan harapannya dia yang tadinya wow sudah sukses ya dunianya, tapi ternyata ya dia berharap lebih, bahkan ya dia ingin menguasai dengan sifat keserakahannya, ingin menguasai keberuntungannya feminim dengan sifat ketamakannya. Ini berujung sia-sia karena dia menjalani karmic circle dari ketidakpuasannya dia, dari tidak rasa bersyukurnya dia terhadap dunia yang dia miliki selama dengan kamu. Dia depresi sendiri ya, stres, dan dia nggak nyaman. Semua itu ya dari hasilnya dia sendiri sebenarnya, karena keserakahan, keegoan ya. Sekarang ketika kamu sudah memutuskan fokus bahagiakan masa depan kamu sendiri, walaupun butuh proses, butuh pengorbanan, tidak hanya sekali dalam pengobatannya, bahkan bertahun-tahun. Ini yang membuat maskulin, kok bisa sih kamu kuat sekarang? Kita lihat the Devil. Karmik hanya menunggu waktu tentang pembayaran karma yang sangat besar. Kenapa aku bilang kayak gitu? Sebenarnya nih energi kartunya bagus, tapi karena ada the Devil-nya dan nih dia nggak mau dibaca. Si karmiknya nggak mau dibaca energinya. Sorry ya, aku baca. Di sini aku ngelihatnya memang karmik dendam, marah karena maskulin juga masih mantau kamu. Aku ngelihatnya karmik sangat ya berhati-hati sekarang dalam menerima rezekinya. Kenapa? Ya bisa aja ini akan menjadi satu hukuman, yaitu istidraj ya. Dan ini membuat karmik dan maskulin ini akan terbunuh sama-sama dengan perbuatannya selama ini. Kenapa? Karena ini adalah hasil dari doa kamu, hasil dari tirakatnya kamu, pengorbanannya kamu, belajarnya kamu dalam menjalani kehidupan ya. Aku ngelihatnya. Dan ya karmik akan tersiksa dengan maskulin, salah satunya nggak ada status yang legal ya. Dan ini membuat karmik yang nggak nyaman karena pengennya legalisir ya, resmi gitu. Kita lihat, tuh
Ada the Devil, the King of Pentacles, and the Judgment. The bottom of the deck ada the Knight of Wands and the Moon, and the Ten of Swords. Oke, karmik, kamu sangat takut kalau maskulin bangkit dari ikatan sihir kamu ataupun ikatan dari permainan kamu ya, yang negatif. Kamu takut banget nih kalau maskulin memperbaiki karmanya dia, memperbaiki kesalahannya dia, memperbaiki ya karakter buruknya dia. Kamu takut nantinya ya maskulin ngejar dan minta rujuk sama feminim. Ya ini akan terjadi. Aku lihat energinya. Tapi memang berat ya. Feminim juga berat untuk menerimanya maskulin kembali. Karena terlalu banyak pertengkaran, terlalu banyak debat ya. Kita lihat Five of Wands-nya. Tuh ya. Karmik takut kalau maskulin suatu hari nanti bangkit dan memperbaiki karakter buruknya dan ada keinginan untuk kembali kepada feminim. Ini sudah difikirkan sebenarnya. Ya, diam-diam oleh maskulinnya udah lagi dipikirin nih. Ini konflik batin dalam hatinya si maskulin antara dua pilihan. Karena dia melihat karmik akan terus merongrong ataupun ya menagih janji, entah itu status ataupun keuangan. Dan ini membuat maskulin ya banyak sekali kemarahan. Dia pengen banget memperbaiki karakter buruknya, terutama tentang sifat hawa nafsunya ya sebenarnya. Kita lihat the Death. The Temperance and the Three of Pentacles and the Hierophant. Karmik, kamu coba mengimbangi ya koneksinya kamu dengan maskulin dan juga ya dengan siapapun yang kamu jalani. Ada suatu perubahan hidup yang harus kamu terima, mau tidak mau ya. Entah itu baik atau buruk, kamu harus terimanya dengan bijak. Akan ada suatu kabar yang kamu terima ya, karena di sini ya maskulin masih pengen memberikan perhatiannya sama feminim, walaupun feminim udah merasa sia-sia karena ya udah terperangkap dalam karma buruknya dengan maskulin dan karmik gitu kan, tersiksa jadinya si feminimnya, makanya berat untuk kembali lagi gitu. Ya, the Knight of Cups. Feminim, kamu diberikan banyak pilihan. Jadi kamu harus hati-hati dalam memilih, jangan sampai masuk lubang yang sama. Kalau aku bilang lebih baik kamu berdamai dan coba untuk membayar karma kamu sendiri dulu. Ya, minimal itu 10 bulan, minimal tanpa batas. Jadi jangan berhenti. Ya karena kan kita nggak pernah tahu ya perubahan itu kapan gitu. Bisa baik dan buruk itu ya kita nggak pernah tahu. Tapi kita harus memiliki pemikiran tentang payung sebelum hujan. Jadi
apapun yang kita kerjakan hari ini, hasilnya itu nanti. Ya, hasilnya itu nanti. Pembelajaran adalah ketika kita memiliki hasilnya, apakah baik atau buruk, itu sebagai pembelajaran. Ya. Jadi kamu bisa memahami, oh kemarin begini, nah ini hasilnya begini. Ya udah. Kesalahan itu, karma itu bisa dari keluarga. Ya, bisa dari keluarga, leluhur, orang-orang sekitar kita, lingkungan kita. Itu bisa efek. Ya, bahkan dari jarak jauh juga bisa, dengan orang yang kita selalu communication, dengan siapa kita sering sharing dalam komunikasi, itu bisa. Jadi gunakan dengan baik dan gunakan dengan bijaksana ya situasinya kamu sekarang selama healing. Kamu juga harus bisa memilih, bukannya kita menjadi pemilih ya, tapi memang harus gitu loh, memilih tentang teman ya, walaupun ya terkadang kita udah pilih baik-baik ternyata dia nggak baik juga, nggak apa-apa, itu suatu ujian untuk naik level ya. Manusia kalau masih diuji berarti masih disayang Tuhan ya, untuk menaikkan level. So, aku ngeliatnya di sini ya maskulin cemburu ngeliat kamu disenengin banyak orang ya. Dan kamu juga sudah terlihat bebas, sukses. Ini yang membuat ya maskulin tertekan ya, karena karmiknya ini malah memaksa ataupun menekan dia tentang status dan keuangan. Ten of Wands. Maskulin dan karmik. Ini sebenarnya spiritualnya udah hancur semua ya, karmik dan maskulin. Jadi harus benar-benar belajar perbaiki kesalahan diri, makanya tertekan. Terutama juga dengan feminim ya, ini ada kehancuran juga tentang spiritual, makanya dibangkitkan ya, dibangkitkan. Dan harus belajar memperbaiki kesalahan dari kehancuran kemarin. Jangan merasa gini loh, bukannya aku memenangkan maskulin ataupun karmik, enggak juga gitu loh. Ada andil kita salah di situ ya, dimana kita tidak mengakui kesalahan kita. Kita merasakan dia duluan yang nyakitin aku. Pembayaran karma itu estafet guys, estafet ya. Kesalahan dari orang tua juga bisa ditumpahkan ke anak, ke cucu, cicitnya. Itu bisa. Kalau nggak bisa nggak mungkin dong. Contohnya yang simpel aja lah ya, Nabi Adam gitu ya, kan beliau makan buah ya kan, yang harusnya dilarang sama Tuhan, sama Allah gitu ya, tapi kan dia makan ya, karena mengikuti seseorang yang dia cintai, yaitu Siti Hawa. Siti Hawa mendengar ya rujukannya setan lah ya gitu ya. Nah, si maskulin ini juga kan dia tidak tahu dosa apa yang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga dia menjadi ya pelaku sementara. Pelakunya bukan selamanya ya, pelaku sementara. Karena segala sesuatunya bisa dirubah loh oleh Tuhan, dibolak-balikan. Jadi jangan menyalahkan orang lain terus-menerus, nggak boleh. Ya, jadi sama-sama harus belajar. Ya kamu feminim, ya maskulin, ya karmik gitu ya. Siapapun gitu. Harus belajar dari kesalahan diri sendiri juga gitu. Dan aku ngeliatnya memang feminim sudah mulai bisa berlaku adil ya, tentang karma yang harus dibayar, walaupun ini bebannya berat banget ya, tapi ini sangat menguntungkan buat feminim nantinya
Ya karena kita harus susah payah dulu ya. Dan memang si karmik ini melakukan banyak sekali trik ya, manipulasi dengan DM. Karmik juga bukan hanya 1-2 DM ya, tapi banyak. Jadi kalau aku lihat di sini, yuk kita sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki, jangan menyalahkan orang lain terus-menerus ya. Walaupun dia menyakiti kita bukan berarti ya dia akan salah terus, karena dunia itu berputar guys ya. Bisa saja dia salah hari ini, besok kita yang salah ya, bisa loh. Tuhan yang mengendalikan kita, bukan kita mengendalikan Tuhan ya. Jadi bijak dalam menjalani kehidupan, dan ya harus belajar lah. Kalau nggak belajar kita nggak pintar. Kalau kita merasa benar sendiri dan selalu, iya kan dia udah ngedoain aku gini bla 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 bla, boleh kamu membencinya, tapi bukan berarti harus menghukumnya seumur hidup gitu ya. Membenci di sesaat ya nggak apa-apa, itu wajar, manusiawi, tapi jangan berlebihan menaruh kebencian, karena itu akan menghalangi kesuksesan kamu sendiri. Bukan hanya menghalangi kesuksesan kamu sendiri, tapi juga menghalangi kesuksesan anak cucu cicit kamu, karena ya energi dendam itu kan gak bagus guys. Playfulness, to recapture romance, allow you inner your full spirit of fun and shine through love expression. Karmik, kamu mempermainkan ketulusan cinta, dan pada akhirnya nanti kamu akan mengalami perpisahan juga. Karena ya kamu mempermainkan arti cinta sejati. Dan karmik nantinya ingin bebas karena ada masalah keuangan juga dengan maskulin. Ya, ini yang menjadi masalah berat nantinya dengan maskulin, dan ya akhirnya akan ada perpisahan. Shift your energy. Wow. Contemplations. Celebrate indifference. So, karmik, kamu siap-siap aja ya. Akan ada perubahan dalam energi kamu. Ya, dan aku ngelihatnya ya kamu harus kuat menghadapi perpisahan nantinya dengan maskulin, mau tidak mau. Ya, dan ini membuat kamu ya harus belajar menerima ya tentang peluasan kehidupan kamu ke depannya, sesuatu yang beda lagi nantinya. Banyak permainan cinta nanti dalam hubungan kamu ya karmik. Dan ini membuat kamu ragu tentang cinta sejati. Karena ketika orang lagi bahagia akan diberikan sesuatu yang lebih indah lagi. Itulah godaan setan. Padahal itu adalah ya kamuflase. Ya hanya ilusi saja. Pengalihan untuk kesuksesan. Karena yang setan tidak suka, iblis tidak suka dengan yang namanya halal. Ya, apalagi yang berbau tentang spiritual ke Tuhan gitu. Nggak suka. Maunya yang bebas. Ya, yang haram gitu. Serakah, tamak. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And no skip iklan channel aku. Lucky Teratames and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.